Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah, yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya sudah kita menghabiskan adab nikah, termasuk adab bersin ataupun menguap, ya sudah kita bahas. 2 kali pertemuan, Rebu ini sama Rebu yang akan datang, kita menghabiskan masuk di adab yang terakhir. Saya kira masuk di adab yang terakhir, itu adab yang ke-40. Nggak tahu ngitungnya berapa dulu. Cukup lama kita bahas tentang adabul Islamiyah. Ada 1 tahun punjul, ya, 1 tahun lebih, ya, bahas masalah adab. Ya. Ini masuk di al-adabu ma'an nafsi. Jadi mungkin 2 pertemuan selesai. Setelah itu kita ngaji apa enggak tahu. Jadi monggo nanti disampaikan ke saya ngajinya dalam konteks hal apa. Jadi 2 kali pertemuan ini harapan saya untuk adab ma'an nafsi selesai. Setelah itu ganti kitab atau apa gitu, ya. Nanti saya serahkan ke takmir. Baik, untuk adab yang terakhir ini tidak pakai PowerPoint, tapi langsung saya ambil dari bukunya, dari PDF, ya. Biasanya kan pakai PowerPoint. Baik, al-adabu ma'an nafsi itu berarti bagaimana etika adab kita terhadap diri kita sendiri, ya. Bagaimana adab kita, etika kita terhadap diri kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adab etika yang pertama, adab kita, etika kita terhadap diri kita itu muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi. Ayatnya jelas, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini poin yang paling pertama berkenaan dengan etika kita terhadap diri kita masing-masing. Rasulullah menyebut bahwa orang yang suka bermuhasabah itu adalah orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaitu artinya kalau kita ini semakin bisa mengoreksi diri kita, semakin bisa bermuhasabah, itu berarti kita semakin cerdas. Ada al-kayyis, cerdas secara spiritual. Cerdas secara spiritual. Kan ada juga orang yang cerdas secara kognitif. Ada juga orang yang cerdas secara emosional. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu ya cerdas ketiga-tiganya kalau bisa.
Justru orang yang cerdas secara kognitif itu dia juga akan menyadari bahwa dirinya itu banyak kesalahan, maka dia perlu untuk koreksi. Semakin tidak mau mengoreksi dirinya itu berarti semakin bodoh. Maka yang diminta oleh Rasulullah adalah bagaimana kita mengoreksi diri kita, bukan untuk mengoreksi orang lain. Kalau di dalam bahasa Al-Hujurat itu ada wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma aqihi maitan fakarihtum. Dulu pernah saya sebutkan ada istilah musyaritah, ada istilah muraqabah, ada istilah muhasabah, ada istilah mu'atabah, dan juga ada mu'aqabah. Yaitu lima-limanya ini kan sesuatu yang berkaitan, Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi al-kayyis, cerdas, mandana nafsahu, orang yang mengoreksi dirinya, kemudian wa amila lima ba'dal maut, itu muhasabatun nafsi. Saya ulang lagi kasarannya, semakin dia bisa mengoreksi dirinya, bermuhasabah, berarti orang itu semakin cerdas. Kalau orang itu semakin tidak mau mengoreksi dirinya, semakin tidak mau bermuhasabah, maka dia itu semakin bodoh. Kalau istilah Jawa apa muhasabah itu? Jadi ada istilah 10 hal ya, 10 hal itu ada istilah rilo, ada istilah legowo, ada istilah nrimo, ada istilah amuraga, ada istilah santoso, ada istilah rahayu, ada istilah gembira, ada istilah marsudika weruh, ada istilah semedi, dan seterusnya. Itu ada 10. Sekali-kali jenengan itu dikei Jawa. Wong Jawa ora ngerti Jawa ini. Ya. Ada di situ istilah yang nomor 9 itu namanya semedi itu deh. Semedi itu bahasanya itu muhasabah ke dalam dengan tafakkurnya itu. Bukan semedi dalam artian duduk sila, ngadep ngulon, merem, tahan nafas, bukan itu semedi. Yang diharapkan semedi itu bagaimana orang itu bermuhasabah kepada dirinya itu. Mengoreksi, yaitu kalau dalam bahasa Al-Qur'an ya muhasabah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Engko dong-dongin jenengan mari ngaji seperti ini kok marono sila jam, 2 jam, bukan itu. Esensinya bukan itu. Gandengannya ya itu tadi. Gandengannya itu tadi ya mulai dari awal tadi itu rilo, legowo, dan seterusnya itu. Maka kalau di dalam 25 Rasul, di dalam 25 Rasul itu kan setidak-tidaknya 10 hal yang saya sebutkan tadi, mulai rilau sampai marsudika waruh, itu kan kita bisa gambarkan di 8 nabi itu mewakili dari 25 nabi itu. Baik, lanjut ya. Berarti orang oleh nggih Jawa, kudu nggih bahasa Indonesia. Ya, kasihan yang Madura. Oh no, ini. Baik, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Break sebentar.
Baik, lanjut. Jadi poin pertama terhadap etika terhadap diri kita itu adalah muhasabatun nafsi. Kita mau untuk mengoreksi diri kita. Al-Kahfi ayat 49 itu diantaranya yang perlu untuk menjadi renungan kita. Karena memang posisinya nanti di yaumul qiyamah itu ada catatan-catatan amal. Menarik di situ ada kalimat wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Ini kan ucapan-ucapan orang-orang yang mursal diantaranya ya. Mereka mengatakan ya wailata, waduh celaka, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Dia mengeluh karena catatan-catatan yang dia terima itu semuanya tercatat. Ya yang kecil, ya yang besar, semuanya tercatat. Maka wajadu ma'amilu hadira. Ini pun juga menjadi objek untuk kita selalu bermuhasabah. Apapun yang kita lakukan itu kan nantinya juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu objek muhasabatun nafsi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu mengawasi kita itu kan super ketat ya. Super ketatnya itu. Ada beberapa poin cara Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Allah mengawasi kita itu melalui malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Yang kedua, Allah itu posisi mengawasi kita dengan anggota tubuh kita masing-masing. Al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita ya bicara, kaki kita jadi saksi, itu akan berbicara di hadapan Allah. Yang ketiga, Allah itu sendiri adalah As-Sami, Allah itu sendiri adalah Al-Basir, Allah sendiri itu adalah Al-Khabir, Allah itu Al-Muhit, Al-Alim, dan seterusnya. Itu diantara hal cara pengawasan Allah. Maka kita mengawasi diri kita diantara juga dengan muhasabatun nafsi itu. Baik, itu poin pertama. Yang kedua adalah siyamul itsnaini wal khamisi. Ya. Bagaimana kita bisa berpuasa hari Senin, hari Kamis. Hari Senin, hari Kamis. Tu'radu al-a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaimun. Ya, di antara ilat hukum sebab kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa hari Senin itu sama hari Kamis ya ini. Jadi tu'radul a'malu, amal-amal itu disetorne, ditampakkan, disetorne ke atas ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bilang, saya suka pas ketika amalan saya itu disetorne, saya itu di dalam posisi berpuasa. Nah, ini nih di antara sebab kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Senin dan Kamis. Loh Pak, ada riwayat yang lain. Rasulullah itu berpuasa hari Senin karena pada waktu itu hari Rasulullah dilahirkan. Ini juga tidak boleh kita gebiah-uyah menjadi dalil untuk merayakan ulang tahun. Begitu. Apalagi kalau merayakan ulang tahun model-model seperti sekarang. Kalau jenengan umpamanya lahir pada hari Selasa, pada hari Selasa itu kemudian jenengan berpuasa, kalau mengikuti hadis Nabi ya oke-oke saja. Dan tidak ada perayaan-perayaan yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir, kan begitu aja. Tapi yang paling penting, hadis riwayat At-Tirmidzi ini tampak kalau hari Senin sama Kamis itu amal itu dilaporkan. Maka pas ketika hari Kamis dan Senin itu kita berpuasa, itu Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kemudian di lain hari Senin sama Kamis jenengan melakukan hal-hal yang tidak benar, bukan juga. Karena memang konteksnya nanti itu hubungannya dengan Al-Kahfi 49 tadi. Apapun yang kita lakukan, saya tanya, hati itu termasuk
dicatat enggak sama malaikat, dihisab apa enggak hati jenengan itu? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya mata, wal fuada, fuada itu kan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ulu, ya mas'ula. Setiap yang namanya tadi itu semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah maksiat batin sama maksiat dohir. Dosa yang batin itu sebenarnya menurut saya kok lebih berat ya. Amalan batin itu sebenarnya kalau menurut saya kok lebih berat ya. Ya, jenengan melakukan maksiat batin itu lebih cenderung untuk tobat itu susah. Apalagi ketika maksiat batin itu berhubungan dengan masalah kesombongan. Orang lain tidak pernah tahu kalau jenengan melakukan maksiat. Itu akhirnya kan susah untuk membuat kita tobat. Sementara kalau maksiat dohir kadang-kadang masih ada rasa malu di hadapan orang. Aku dosa terus lah. Didelok uang nggak penak, nggak pantas, akhirnya bisa tobat. Tapi kalau untuk yang batin ini yang susah gitu. Nah, jadi itu muhasabah. Kalau dihubungkan antara poin pertama sama nomor poin 2 dalam tazkiyatun nafas itu kan ada istilah meneng, luwe, melek, uzlah. 4. Ini diantara hal yang perlu kita lakukan supaya bisa mengena pada posisi nomor 1, nomor 2. Ada istilah meneng. Meneng itu diem, gak kakean ngomong. Yang kedua itu luwe. Luwe itu ya poin 2 itu puasa Senin sama hari Kamis. Atau mungkin puasa Daud atau puasa yang lain. Kemudian ada melek. Melek itu tahajud. Ya nanti akan ada di poin nomor berapa itu. Melek bukan dalam posisi jagongan. Bengi nggak tidur, bukan begitu yang dimaksud melek menurut para ulama. Ada istilah uzlah. Uzlah itu nanti gabungannya ya muhasabah. Muhasabah tafakkur. Makanya tadi saya bilang dari 25 rasul itu ya terwakili 8 nabi dalam posisi muhasabatun nafsi dan lain-lain. Nabiullah Ibrahim. Kalau kita meniru Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim itu orangnya murah hati, dermawannya luar biasa. Dermawannya luar biasa. Nabiullah Ibrahim itu kalau makan malam itu biasanya mesti ngajak tetangganya untuk makan bareng. Kalau ada tamu saja, dalam surat Ad-Dariyat itu suguhannya adalah bi'ijlin salim. Ijlin itu apa? Anak sapi. Iya. Itu suguhannya Nabiullah Ibrahim kalau ada tamu. Jenengan suguhannya apa? Ya, gorengan. Murah hati betul Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ismail. Nabi Ismail ini ridhonya, legowonya itu. Dia disembelih pun mau dia. Disembelih dia mau, legowonya itu. Makanya tadi kan nomor paling pertama apa? Rilo, legowo, nrimo, amuraga, baru santoso, baru rahayu. Paling terakhir nanti marsudika weruh. Ya sembuh apa gitu kan. Ya. Nabi, sahabat tadi Nabi Ismail ridhonya itu Pak. Kemudian yang ketiga itu ada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu yang kita petik sabarnya itu. Sabarnya luar biasa, yang terimonya itu. Ya, nerimonya itu sabarnya luar biasa Nabi Ayub, sampai istrinya juga meninggalkan, sampai anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Nabi Ayub. Kemudian kita meniru yang nomor 4 itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu orang gak kakean ngomong, diem. Nabi Zakaria itu. Makanya tadi kan ada 4 toh, meneng, luwe, melek, uzlah. Nabi Zakaria itu meneng, diem, gak kakean ngomong tapi lakunya apik. Jangan komparasikan dengan maling. Kalau ilmunya maling memang kita ambil, gak kakean ngomong tapi action. Itu. Iya, ya. Jenengan selfie itu gak kakean ngomong tapi siapa tadi? Nabi Zakaria.
Yang nomor 4, nomor 5 itu Nabi Yahya. Nabi Yahya ini orangnya suka uzlah dan suka bermuhasabah, tafakkur. Ini Nabi Yahya. Nabi Yahya. Kemudian ada nomor 6, kita meniru yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya sederhana. Walaupun bapaknya adalah raja Firaun, bapak angkatnya, tapi beliau sederhana. Tidak kakean pola, zuhud kalau dalam bahasa kita sekarang. Nabi Isa yang nomor 7. Nabi Isa itu suka mengembara, wawasannya luas. Nabi Isa itu meskipun usianya muda tapi ilmunya luar biasa, wawasannya begitu luar biasa, tirakatnya pun juga luar biasa Nabi Isa. Dan yang nomor 8 itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mulai dari Nabiullah Ibrahim sampai Nabi Isa semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ditambah satu hal, Nabi Muhammad itu yang paling menonjol, tawaduknya, rendah hatinya. Semuanya itu kan menjadi maudhu, objek kita untuk bermuhasabah itu tuh. Ya, mulai dari rilo, legowo, amuraga, nrimo sampai marsudi kawar itu kan objek daripada muhasabah. Dan muhasabah itu biasanya enak pas ketika perut kita sedang lapar. Lek jenengan lewat tangi wareg terus ngantuan. Lek ngantuan turuhan. Lek wis turuhan kate muhasabah itu masih malah rasa-rasa. Saya dipikir mek mangan tok. Tapi kalau ketika kita posisinya lapar, ini lapar luwe. Dan memang kalau kita amati dulu pernah saya sampaikan 5 obat hati itu diantaranya kudu weteng ingkang luwe. Itu Pak. Kita kadangkala untuk poin yang pertama mengoreksi diri kita saja susah, apalagi luwe lapar ini. Ya. Tapi ini yang penting kita lakukan dulu. Yang penting kita lakukan dulu. Kita lakukan dulu. Jadi maka istilah nanti itu ada topo ing rame. Pernah dengar kata-kata topo ing rame? Apa topo? Topo itu semacam semedi. Semedi secara bahasa Indonesia itu muhasabatun nafsi, uzlah, tafakkur untuk diri kita untuk diperbaiki. Kalau topo ing rame, meskipun kita itu posisinya bersama masyarakat, bermuamalah dengan masyarakat, tapi tetap mawas diri. Itu ada bahasa eling lan waspodo. Iku dudu omongane Semar, bukan. Ada istilah eling lan waspodo itu yaitu. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa Jawa yang digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk berdakwah pada waktu itu. Karena Hindu, Buddha 100%. Bagaimana cara untuk memasukkan tazkiyatun nafas melalui ayat-ayat Al-Quran, maka mereka dipakai bahasa Jawa sehingga masuk. Itu ya. Ali bengkong ya orang paham mereka itu. Akhirnya diberi itu istilah amuraga, diistilah pakai rahayu, santoso. Ada orang namanya santoso di sini. Santoso itu dalam posisinya urip iku kudu dalani siratal mustaqim terus. Itu namanya santoso itu. Lek duwe bojo jenenge rahayu. Rahayu itu bagaimana kita selalu berhusnudon, berpikir positif dan juga meminta mengharap orang-orang lain itu tetap dalam posisi baik. Itu rahayu. Makanya rahayu sama santoso. Loh itu kan gambaran-gambaran. Itu istilah husnudon namanya. Nah, clear ya. Wis gak apa-apa titik-titik tak kayak ngono ben anu. Kaya wong dalang malian ya. Baik, jadi muhasabah yang pertama muhasabatun nafsi, kemudian yang kedua siyamul itsnain wal khamis, berpuasa. Yes. Tadi 4, jenengan yang ingat-ingat 4. Meneng, luwe, melek, uzlah, tafakur. Uzlah itu gandengannya ya tafakur. Kalau kemarin sudah kita bahas namanya khalwat. Khalwat itu menyendiri, jenengan itu bersamanya dengan Allah, jenengan bermuhasabah, mikir. Khalwat itu gandengannya papat itu. Ojo kakean turu lah, ojo kakean turu. Ojo kakean warek dan juga ojo kakean ngomong. Itu. Kita sama Nabi memang bedanya sedikit. Kita sama Nabi memang bedanya sedikit. Nabi Muhammad itu sedikit makannya. Kalau kita itu
sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Kanjeng Nabi itu sedikit bicaranya Pak, Nabi itu. Tapi kalau kita itu sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit bicara. Nabi Muhammad itu sedikit tidurnya. Kalau kita ini sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Mau ngaji kadang iso turu itu loh. Tak guyoni tak. Ini soalnya kan 2 kali pertemuan katam kitab ini kan. Kataman kitab iki berarti iki. Ya, ora usah tumpengan apa bareng. Ya nomor 3, Pak. Adab kita terhadap diri kita itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat tahajud. Qiyamul lail itu salat tahajud. Ini bagian nomor 3 tadi, melek. Meneng luwe melek. Jenengan bangunnya sepertiga malam yang akhir. Bangun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang pernah kita bahas itu, beliau tidurnya itu lebih awal. Lebih awal Rasulullah itu. Dan bangunnya beliau juga lebih awal. Saya pengen bilang bahwa yang namanya sholat malam tahajud itu diantara ibadah yang paling ikhlas. Ibadah tahajud itu diantara ibadah yang paling ikhlas. Semuanya orang tidur jenengan bangun sholat malam, tidak ada yang tahu. Beda kalau jenengan buat status. Lah orang sekarang ini kan repot toh. Kate sholat tahajud itu neng grup ngomong ayo bangun tahajud. Lah podo turu kabeh. Kan ya lucu membangunkan lewat grup gitu ya. Iki niatnya membangunkan apa niatnya untuk memberitahu kalau dianya tahajud, kan ya lucu. Ayo tangi-tangi sudah jam 3 loh. Apa ndak mikir kira-kira? Lah wong lah sik turu kabeh to. Nah, itu jadi ini termasuk ibadah yang paling ikhlas. Tidak ada yang tahu jenengan bangun kemudian sholat. Nabi Muhammad SAW itu selalu meleknya model begini ini luar biasa Pak. Melek seperti ini. Orang dulu itu meleknya kuat. Orang dulu itu juga luwenya kuat. Cuman kadang-kala sampai kebablasan. Ada istilah ngebleng, ada istilah pati geni dan kebablasan. Bahkan dalam posisinya pernah yang saya baca itu mereka sanggup 3 hari gak makan itu kuat mereka. Mereka kuat. Kalau sekarang ya 6 jam gak mangan ini kelempet-kelempet gitu. Ya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Ibu Aisyah mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, salat pada waktu malam hari sampai hatta tatafattara qadamahu, sampai apa? Bengkak. Sampai bengkak. Apanya yang bengkak? Qadamahu, kedua kaki beliau bengkak. Itu beliau cara sholatnya sampai seperti itu. Bengkaknya itu ya bukan karena apa-apa, tapi karena saking lamanya berdiri itu beliau. Riwayat Hudzaifah ibnu al-Yamani, itu beliau itu 1 rakaat bisa menghabiskan ya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam 1 rakaat. Itu Nabi loh Pak. Maka di sini saya bilang sama orang-orang itu bahwa tazkiyatun nafas atau katakanlah namanya tasawuf lah bahasa kita itu. Ada orang menyebut tasawuf. Namanya tasawuf itu bukan meninggalkan syariat. Jangan buka termasuk sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekali Jalaluddin Ar-Rumi, Ibnul Arabi, Junaid Al-Baghdadi, Al-Halat juga menyebut dalam konteks tasawuf itu ya tidak meninggalkan syariat. Ada orang wis aku mlebu hakikat, aku mlebu marifat, wis aku ora salat, keliru. Orang yang paling hakikat itu ya Rasulullah, orang yang paling marifat itu ya Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga itu ya Rasulullah,
Orang yang pernah bertemu dengan Allah itu ya Rasulullah. Orang yang paling paham agama ya Rasulullah. Dijamin masuk surga Rasulullah. Dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang dimaksum. Tapi beliau sholatnya sampai kakinya bengkak semacam ini. Lah ini ada orang yang sok-sokan sudah mengaku makrifat hakikat baru nggak sholat. Mereka memahami sholat itu mungkin berbeda dengan kita, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Gini Pak, sedikit basa Jawa meneh. Dalam tasawuf falsafi, tidak apa-apa ya saya bicara tasawuf ya. Ustadz Firanda sendiri pun juga bilang sama kita, jangan buru-buru menyebut semua tasawuf itu sesat. Kalau tasawuf itu diartikan sebagai tazkiyatun nafas, membersihkan hati, kalau tasawuf model begitu sah-sah saja kita bicara seperti itu. Ada istilah sembah rogo, ada istilah sembah cipta, dan ada istilah sembah rasa. Dalam tasawuf falsafi terutama yang dikenalkan oleh Syekh Siti Jenar itu kan 3 itu. Dan makanya memang Syekh Siti Jenar itu sering mengkritik para kiai, para santri pada waktu itu yang hanya menitik beratkan sesuatu yang bersifat lahiriah. Yang akhirnya kemudian murid-muridnya yang salah paham seolah-olah beliau itu mengingkari syariat. Padahal tidak begitu sebenarnya ya. Jadi kalau yang namanya sembah rogo itu kan orang itu ketika sholat, yang sholat itu kan cuma fisiknya, wadaknya saja, hati, roh, jiwa, pikiran tidak ikut sholat. Itu berarti dia masih melanggar Al-Maun ayat 4 sampai ayat 6. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu maknanya banyak. Ya mungkin diantaranya tidak fokus, tidak hudurul qalbi, mungkin juga gelambiar tidak karu-karuan. Kadangkala sholat itu sering sekali tidak mengerti sudah berapa rakaat, balak-balik sujud sahwi ya. Balak-balik sujud sahwi ya sholat itu. Kemudian alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang melakukan riya itu berarti niatnya sudah tidak lurus. Lah itu baru sembah rogo. Itu berarti yang sholat itu cuma fisiknya saja. Ada yang kedua namanya sembah cipta Bapak. Sembah cipta itu hatinya hadir, fokus. Makanya Syekh Siti Jenar itu bilang, jangan kita itu menyembah kekosongan. Kalau Kilontang muridnya beliau mengatakan kita itu seperti mercon bumbung. Mercon bumbung itu kan bambu kan, bambu yang bunder, yang bulat, yang keras itu, tapi dalamnya kosong. Ada orang yang sholat tapi hatinya kosong. Orang yang sholat pikirannya kosong, akidahnya kosong. Sholatnya cuma jentat-jentit. Makanya dulu pernah saya sampaikan, ada orang yang sholat, dalam pandangan kita mungkin dia soleh, tapi dalam pandangan Allah mungkin dia itu kafir, bahkan munafik, fasik. Kenapa? Yaitu tadi dia sholatnya cuma fisiknya saja. Lah kalau sembah cipta itu berarti bagaimana? Yang sahunnya sudah hilang, yuraunya juga sudah hilang. Nah, jenengan sudah sampai kedua ini kan? Sudah berapa persen masuk sembah ciptanya? Lah ada yang namanya sembah rasa Pak. Sembah rasa itu kalau kita sebut dengan asrar. Makanya yang disebut dengan ilmu akli, ada ilmu ahwal dan ada ilmu asrar. Asrar itu sudah rasa. Jenengan sudah sholat 5 waktu jalan. Di luar waktu sholat jenengan itu masih daim, sholatnya masih daim. Kalau mereka Sunan Kalijaga menyebut dengan sholat daim, seperti di dalam surat Al-Mursalat yang diterjemahkan di situ. Ya fi sholatihim daimunnya itu. Jadi meskipun umpamanya sholatnya sholatnya itu sudah jalan, sudah selesai 5 waktu. Di luar waktu sholat itu dia tetap masih eling, masih tetap
waspada itu yang disebut dengan amuraga tadi itu. Ya rela, legowo, nerima, baru yang nomor 4 amuraga itu. Meskipun dia posisinya tidak sholat, hatinya tetap eling, hatinya tetap waspada, mawas diri sebagainya. Lah ini namanya sembah rasa itu. Saya contohkan begini Pak, jenengan takbir Allahu Akbar. Kalau dalam konteks rogonya berarti mengucap nih Allahu Akbar. Kalau namanya ciptonya jenengan paham. Kalau ciptonya, sembah ciptonya jenengan paham. Sing agung itu cuman Gusti Allah, sing gumedhe cuman Gusti Allah, yang berak sombong itu cuman Gusti Allah. Itu ciptonya namanya. Kalau orang menyebut namanya ma'rifatnya. Lah pas ketika yang namanya rasonya itu jenengan di luar sholat itu sombong-sombongnya wis diilang nih, takabur-takaburnya wis diilang nih. Lah ini namanya rasa namanya. Kalau orang menyebut hakikatnya di situ. Maka di dalam Al-Quran sembah rasa itu isyarahnya dari innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu tadi. Kalau ada orang sholatnya masih tetap jalan kok sih sombong gitu, berarti dia belum masuk rasanya. Dia baru masuk apanya tadi? Masih masuk rogonya. Mungkin dia ciptonya saja belum masuk. Loh, itu loh yang dimaksud itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi itu salatnya sik ngono kuwi, Pak. Salatnya Nabi itu sudah level sampai 3 itu Nabi. Level rogonya, sembah rogonya Nabi, kakinya sampai bengkak. Kayak seperti jamaah begini sini kan. Sikile sabu kabeh kan begini. Lah, jenengan sampai mana? Sampai rasa atau mana? Maka jangan heran ono wong salate gedhu ning masjid akhlake gak berubah. Lambene sih tetep gak berubah. Berarti dia itu masih level 1. Sing salat iku mek awake tok. Nah, itulah yang difikirkan, itu yang dikritisi oleh yang namanya Syekh Siti Jenar itu. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang syahadat, ada namanya syahadat ruh. Syahadat ruh. Ini contohnya begini kan ya. Murid-muridnya Sunan Kalijogo, bolehlah kita cerita semacam itu kan ya. Ini kan bukan dari film, bukan. Kalau untuk yang di film itu banyak yang dibelokkan, cerita-cerita itu tidak karu-karuan. Ya, dari serat-serat kayak seperti suluk linglung dan sebagainya itu yang ditemukan tahun 1993. Saya meyakini sampai hari ini bahwa para wali itu ada ya. Berbagai macam serat yang ditemukan itu untuk diajari 2 kalimat syahadat. Santri-santri yang lain mengucapkan 2 kalimat syahadat fasih bahasa Arab. Ada namanya murid satu namanya Syekh Jangkum, dhuwur orangnya tinggi, orang Jawa asli, medok Jawa nih. Begitu disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ngomong dia langsung manjat yang namanya pohon kelapa tinggi. Kemudian dia terjun ke bawah jebret. Santri-santri yang lain tanya, loh sampai dikongkon mengucapkan 2 kalimat syahadat kok malah terjun ke pohon kelapa? Syekh Jangkung cuma jawab, syahadat saya yaitu. Paham maksudnya ya? Syahadat saya itu yaitu saya yakin, hakul yakin ada Allah, meskipun saya terjun dari atas, kalau Allah tidak berkehendak mati ya tidak mati. Wah ini tidak lakoni ngono. Selama ini syahadat kita cuman ini, tapi meskipun syahadatnya melaku ya si nyolongan, si korupsian, itu berarti bukan sampai syahadat roh. Nanti kita lanjut tanya jawab, monggo.
Nabi Muhammad SAW sampai kedua kaki beliau bengkak karena sholat. Nanti di posisi tujuan Nabi pas ketika sholat, niatnya Nabi pas sholat itu di bahasa yang apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu sampai tanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, kenapa sih jenengan kok nglakoni begini? Bukankah Allah itu sudah mengampuni jenengan dosa-dosa jenengan yang lalu dan yang akan datang? Jawaban Nabi singkat, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku ini suka, aku kepingin, senang kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur. Pas ketika Rasulullah SAW itu lemaknya semakin banyak, semakin gemuk, kemudian semakin tua, maka turalahmuhu sholat jalisan. Maka pas ketika lemaknya Nabi sudah semakin banyak, maka Nabi duduk sholatnya itu. Sholatnya sambil duduk. Pas ketika beliau akan ruku, maka beliau itu berdiri. Fa idza arada ayarka'a qama faqara'a tsumma raka'a. Itu. Jadi beliau duduknya dulu. Karena sudah semakin tua lah, beliau duduk. Salatnya sambil duduk panjang. Ketika beliau mau rukuk, beliau berdiri, melanjutkan bacaan sedikit, baru kemudian rukuk. Yang paling pokok yang kita pahami di sini, afala akuna abdan syakur. Niatnya Nabi itu adalah bersyukur ketika sholat. Nanti ada 3 keikhlasan kalau dikembangkan, itu ada ikhlasul awam, kemudian ada ikhlasul muhibbin, dan ada ikhlasul muqarrabin. Kalau untuk ikhlasul muhibbin ini mungkin mudah-mudahan kita bisa. Jadi kita itu sholat itu sudah berpikir apa-apa, sudah berpikir duniawi, sudah berpikir apa. Yang kita pikirkan karena kita cinta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berarti kita tidak boleh minta surga. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjut dalam posisi seperti itu. Mungkin ada yang didiskusikan dulu. Karena berarti paham kabeh. Ada 4 tadi ya. Yang paling penting meneng, luwe, melek, uzlah. Uzlah dalam posisi tafakur. Kalau yang 10 tadi Sindiling merah yuda. Sindiling merah yuda. Jadi poin sudah 3 yang kita bahas. Yang pertama muhasabah, yang kedua puasa Senin Kamis, kemudian yang ketiga tahajud. Dan kita tiru Rasulullah, kalau kita bertahajud itu niatnya karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Jadi minggu depan kita habiskan sampai nomor berapa? Sampai nomor 8. Sampai nomor 7. Berarti minggu depan kita bahas 4 hal. Setelah itu khatam selesai. Jangan nanti beritahu ke saya kira-kira ngaji apa yang enak. Baik, kalau jenengan minta kitabnya Siti Jenar, dapurnya saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.